Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sudah 4 tahun lebih menangani skuad Garuda, dikabarkan tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai juru taktik. Kabar ini memicu reaksi publik dan membuat nama Shin Tae-yong menjadi trending di media sosial. Shin Tae-yong resmi diperkenalkan oleh PSSI pada 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari, Bogor. Saat itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memproyeksikan STY untuk menangani Timnas U20 yang akan berlaga di Piala Dunia 2020 di Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 menggagalkan rencana tersebut, dan STY kemudian mengasuh tim di berbagai kategori usia. Debut Shin Tae-yong bersama Timnas U19 terjadi pada September 2020 saat laga persahabatan melawan Bulgaria di Kroasia. Di tim senior, debutnya adalah laga melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Juni 2021, yang berakhir imbang 1-1. Selama lebih dari 4 tahun, Shin Tae-yong membawa sejumlah pencapaian penting untuk sepak bola Indonesia. Beberapa di antaranya adalah finalis Piala AFF 2020, peraih medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 2023, semifinalis Piala Asia U23 2024 dan lolos ke Piala Asia 2027. Membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tidak semua perjalanannya mulus. Pada Piala AFF 2024, Timnas Indonesia gagal memenuhi target lolos ke semifinal, hanya finish di posisi ketiga grup dengan skuad yang mayoritas diisi pemain muda. Kabar tentang kemungkinan Shin Tae-yong meninggalkan Timnas Indonesia diperkuat oleh unggahan di akun Instagram salah satu anggota komite PSSI, Khairul Anwar. Ia menulis, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Unggahan ini dianggap banyak pihak sebagai sinyal perpisahan. Sementara itu, pihak PSSI seperti Sekretaris Jenderal Yunus Nusi dan anggota Komite Arya Sinulinga belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu ini. Dengan total 110 pertandingan yang dipimpinnya di berbagai kategori usia, Shin Tae-yong telah menjadi bagian penting dalam transformasi sepak bola Indonesia. Jika kabar ini benar, STY akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Kini, publik menanti kepastian dari PSSI terkait masa depan Timnas Indonesia dan pelatih pengganti yang akan melanjutkan tongkat estafet Shin Tae-yong. Mimpi Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 terus diperjuangkan dengan keras oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Dengan 4 pertandingan krusial tersisa di grup C kualifikasi zona Asia, peluang skuad Garuda untuk mencetak sejarah masih terbuka lebar. Namun, seberapa besar peluang tersebut? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menegaskan ambisi besar Indonesia tidak hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga menjadi tim yang konsisten tampil di ajang sepak bola dunia itu. Meski terlihat ambisius, berbagai rencana dan kerja keras Erick mulai menunjukkan hasil nyata. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C, Indonesia bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia, Bahrain, Cina, dan raksasa Asia, Jepang. Tidak hanya di level senior, prestasi luar biasa juga ditunjukkan oleh timnas kelompok umur. Tim U23, misalnya, sukses menembus semifinal Piala Asia dan hampir lolos ke Olimpiade. Bahkan, kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi beberapa bulan lalu menjadi bukti kemajuan signifikan sepak bola Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Pesaing lain seperti Bahrain, Cina, dan Arab Saudi masih berada di bawah Garuda. Situasi ini memberikan harapan besar bahwa mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Perjuangan timnas akan diuji dalam 4 laga sisa, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 3 laga awal melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi kunci. Jika Indonesia mampu meraih hasil maksimal di pertandingan-pertandingan tersebut, peluang untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar. Dengan kombinasi kerja keras PSSI, pelatih Shin Tae-yong, serta dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mencetak sejarah baru. Namun, perjuangan ini tidak mudah,
dan skuad Garuda harus terus bermain dengan maksimal untuk mewujudkan mimpi besar bangsa. Timnas Tiongkok semakin serius mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C, yang juga dihuni oleh Timnas Indonesia, kini mendapat kabar terbaru. The Dragons telah menambah amunisi baru dengan merampungkan proses naturalisasi gelandang asal Brasil, Sergio Soler atau yang akrab disapa Serginho. Dilansir dari media luar, Serginho adalah gelandang serang berusia 29 tahun yang kini membela klub Changchun Yatai. Lahir di Monte Aprazível, Brasil, Serginho dikenal memiliki kemampuan olah bola khas pemain Brasil. Sebelum berkarier di Liga Tiongkok, ia pernah bermain di klub Brasil dan memperkuat Kashima Antlers di Jepang. Media luar menjelaskan, Serginho memiliki kebugaran fisik yang prima, kemampuan passing yang luar biasa, dan kemampuan organisasi serangan yang sangat baik. Dengan atribut tersebut, ia dinilai mampu menjadi pengatur serangan yang andal di lini tengah Timnas Tiongkok. Selain menyerang, Serginho juga dikenal sebagai pemain yang tak segan membantu tim dalam bertahan. Bersama Changchun Yatai, ia aktif dalam aspek defensif untuk memastikan hasil positif bagi timnya. Kemampuannya dalam mengatur permainan di lapangan tengah membuatnya menjadi andalan, baik dalam serangan maupun organisasi tim secara keseluruhan. Serginho bukan satu-satunya pemain yang dinaturalisasi oleh Timnas Tiongkok. Di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic, Tiongkok telah lebih dulu menaturalisasi pemain seperti Thias Browning. Sementara itu, 3 pemain lain, yakni Rian Reposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng, juga disebut tengah dalam proses naturalisasi. Saat ini, Timnas Tiongkok berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 6 poin, sama dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Meski berada di posisi buncit, peluang The Dragons untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pada Maret mendatang, mereka akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran Serginho diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi performa tim, baik dalam memperkuat lini tengah maupun menciptakan peluang di lini serang. Dengan tambahan pemain seperti Serginho dan rencana naturalisasi pemain lainnya, Timnas Tiongkok menunjukkan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita nantikan apakah langkah ini akan membawa hasil positif bagi The Dragons di pertandingan-pertandingan mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka tahun baru 2025 dengan menyampaikan harapan dan ajakan kepada seluruh pendukung sepak bola tanah air. Melalui akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan selamat tahun baru dan meminta dukungan penuh untuk perjuangan Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Dalam video singkat yang diunggahnya, Shin Tae-yong mengucapkan selamat tahun baru dalam bahasa Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia, ungkap Shin dalam video tersebut. Ia juga menambahkan harapan agar semua pihak tetap sehat, bahagia, dan sukses di tahun 2025. Pesan itu ditutup dengan ajakan agar para supporter terus mendukung perjuangan skuad Garuda di berbagai kompetisi mendatang. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi jadwal padat di 3 kompetisi besar. Pertama, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi laga berat melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 21 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. 2 laga terakhir akan berlangsung pada bulan Juni, saat Indonesia menjamu Cina dan bertandang ke Jepang. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Australia membayangi di posisi kedua, sementara Jepang kokoh di puncak klasemen. Selain kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong juga memimpin Timnas U23 yang mencetak sejarah dengan berada di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia kini sejajar dengan negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan di undian tersebut. Agenda penting lainnya adalah ajang SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember. Shin bertekad membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di pesta olahraga multicabang terbesar di Asia Tenggara itu. Dalam unggahan Instagramnya, Shin Tae-yong juga menyampaikan permintaan khusus kepada seluruh pendukung Garuda. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke Piala Dunia, ditulisnya dalam takarir unggahan. Dengan jadwal yang padat dan tantangan besar di depan mata, Shin Tae-yong mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersatu mendukung perjuangan Timnas. Kabar buruk datang dari kubu Timnas Australia. Bek andalan mereka, Harry Souttar, dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera tendon Achilles.
Kehilangan pemain bertinggi badan 2 meter ini menjadi pukulan berat bagi Socceroos, terlebih menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia